Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skriptlow. Pada kali ini saya ingin membahas seputar keilmuan hukum, khususnya di bidang perkuliahan. Nah, ada yang bertanya ke saya, apakah IPK, singkatan daripada Indeks Prestasi Kumulatif, itu sangat berfungsi dan memengaruhi karir kita ke depannya? Jawabannya adalah tidak terlalu berpengaruh. Karena kenapa? Teman-teman saya nih, yang menjadi jaksa, jadi hakim, jadi pengacara, mereka rata-rata IPK ada yang di bawah 3,5 atau bahkan 3 pas. Mereka bisa-bisa aja tuh. Apalagi pengusaha-pengusaha yang istilahnya omsetnya lumayan, mereka tidak membutuhkan IPK. Kalau lihat di flyer-flyer pencarian pekerjaan, biasanya mensyaratkan 3 lah ya. Tidak ada tuh yang mempersyaratkan 3,5 ke atas gitu. Kalau ada pun ya memang jarang sekali. Dan jujur aja, saya lebih respect kepada orang-orang yang mendapatkan IPK ala kadarnya, namun didapatkan dengan hasil sendiri. Daripada orang yang mendapatkan IPK tinggi, tapi dia membohongi dirinya sendiri. Wah, supaya gue mendapatkan pujian dari teman-teman saya, supaya kelihatan orang pinter, kelihatan orang yang paling berkualitas. Wah, lu munafik, lu juga nyontek gitu. Ya terserah kawan-kawan ya, kalau misalnya ada rekan-rekan di sini misalnya ada yang beranggapan saya munafik lah atau apa, ya silakan. No problem. Tapi itu, bagaimanapun nilai bisa dibohongi ke siapapun, tapi keilmuan, intelektual, kompetensi tidak dapat dibohongi. Misalnya ada suatu permasalahan, ini bagaimana solusinya? Misalnya ada dinamika yang terjadi, kira-kira bisa nggak untuk membaca keadaan tersebut? Kalau ada cekcok, perselisihan, bagaimana kita menggunakan kepala dingin untuk terlibat di dalamnya? Macam-macam, itu semua kita punya skill yang tidak dapat dibohongi. Kalau buat rekan-rekan yang masih di bangku perkuliahan, ya silahkan dapatkan IPK yang setinggi-tingginya. Maksudnya kan biar ada motivasi untuk belajar gitu. Walaupun pada akhirnya nilainya kurang dan sebagainya. Lagi-lagi saya sepakat, namanya IPK itu bukan tergantung daripada kemahiran dia, tapi berpengaruh juga pada keaktifan dia di kampus. Terus kekritisan dia, tugas-tugas yang dia buat, rajin lah ya. Ditambah kedekatan dia dengan dosen. Banyak faktornya. Ada juga dosen yang hanya memandang dari segi fisik. Wah, ini good looking nih. Auto A. Cuman kalau yang gak good looking biasa aja, dikasih B lah. Ada aja, padahal yang dikasih B itu orang-orang yang ibarat dia paling aktif. Secara kemampuan luar biasa. Tapi ya itulah macam-macam dosen ya. Makanya kadang di perkuliahan saya tuh setiap transisi semester rebutan tuh dosen. Saya maunya dosen ini, dosen itu. Berpengaruh juga memang. Beda dosen, beda kebijakan mengenai penilaian. Gitu. Cuman saya pribadi namanya IPK itu tidak terlalu berpengaruh banget sih. Serius, nggak berpengaruh banget. Jujur saya juga alhamdulillah, walaupun memang kuliah ya agak telat-telat dikit ya. Tapi saya termasuk kategori cum laude. Dan jujur, dalam dunia kehidupan kita, tidak ada tuh yang mempertanyakan, lu cum laude nggak? IPK lu berapa? Tidak ada. Dan kita juga harus menjaga hati dong. Kita misalnya di kerumunan orang, di orang-orang mahasiswa misalnya. Jangan memperlihatkan seolah-olah kita tuh lebih memiliki nilai tinggi. Jaga perasaan di sekeliling kita. Barangkali yang sekeliling kita ini kan ada juga nih yang kuliah, mereka ya cuman kuliah-kuliah aja gitu. Karena paksaan orang tua, karena memang tuntutan pekerjaan.
rangkullah mereka, ajak mereka untuk aktif, ajak mereka untuk diskusi, ajak mereka untuk berkarir. Misalnya mengikuti organisasi, mengikuti pelatihan, mengikuti kalau misalnya ada pekerjaan atau volunteer, ajaklah. Jangan seolah-olah lu di situ bernilai, nilainya paling tinggi sehingga orang lain tuh harus mengagumi gitu. Nggak ada gunanya, serius dah. Menurut saya sih nggak begitu berguna lah. Tapi ya jangan juga mentang-mentang nggak berguna, IPK misalnya di bawah 2 komaan gitu. 2,5, 1, waduh, jangan juga. Kalau bisa ya stabil lah. Atau adapun misalnya di bawah 3, oke lah kalau memang tidak bisa dihindari. Cuman stabilnya, standarisasinya 3. Gitu, nyari aman. Cuman jangan khawatir lah buat rekan-rekan di sini yang IPK-nya kurang tinggi atau sangat rendah, gak ada masalah. Soalnya mau bagaimanapun masih panjang lah timeline masa depan bagaimana kita untuk berkarir ke depannya. Mungkin bukan jodohnya kita ke wadah-wadah yang mereka membutuhkan IPK tinggi. Cuman ada saatnya kita mengeksplor diri. Nah, bahkan tahu Jack Ma nggak? Jack Ma, pengusaha sukses, dia kan pernah cerita tuh. Saya ditolak di tempat pekerjaan berapa kali. Ditolak menjadi instansi pemerintah ya, kayak kepolisian atau apa saya lupa. Ditolak berkali-kali. Alhasil dia menjadi pengusaha sukses. Itulah motivasi yang bisa kita ambil dari sosok Jack Ma itu. Itu ya. Semangat rekan-rekan. Jangan lupa rekan-rekan di sini harus selalu produktif. Walaupun memang transisi masa pandemi ini membuat kita emang agak males gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.